Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada di hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Ayat panggilan ibadah kita pada hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat 1, 2 dan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita puji Allah oleh karena kebaikannya, oleh karena anugerahnya dalam hidup kita yang tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti, oleh karena rahmatnya yang indah dalam hidup kita. Rahmat Yesus yang indah. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indah, betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. rahmat Yesus yang indah bagi kita semua. Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa, bersandarkan kuasanya, ku jadi miliknya. Ku diberi sentosanya dan berkat yang kekal. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkan. Betapa indah rahmat Yesus, betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar
dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Ayo kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada hari ini, di mana saat ini kami dapat berkumpul untuk beribadah, untuk menyembah, untuk puji nama Tuhan. Berkati kami Tuhan yang mengambil pelayanan, berkati juga hamba-Mu yang akan berkhotbah. Kami serahkan Tuhan yang kebaktian kami dari awal hingga pada yang akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudara yang kekasih, pada hari-hari yang lalu atau pada pekan yang lalu tentunya ada banyak kesalahan dan dosa yang kita perbuat, yang kita katakan, yang kita lakukan, bahkan sikap hati kita ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak, Saudara, Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa kita dengan sebuah pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku, dan tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Dalam tubir laut, kau lempar dosaku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar pengampunanmu ya Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita naikkan lagu ini sebagai doa kita. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang
pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mazmur 32 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, dalam waktu yang sejenak, kita ambil waktu untuk mengaku dosa kita. Kita percaya bahwa Tuhan mau menerima dan mengampuni kita. Bahkan pasti mengampuni kita. Mari kita ambil waktu sejenak mengaku dosa secara pribadi. Bapa yang maha pengasih dan maha penyayang, dengan penuh cela dan penuh malu kami datang kepadamu ya Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Ada begitu banyak dari tutur kata kami yang tidak berkenan kepada Engkau dan sesama. Ada begitu banyak dari perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama. Bahkan sikap hati kami dan keinginan-keinginan kami. Ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, tapi kami tidak bersyukur. Kami lebih banyak bersungut-sungut Tuhan di hadapan-Mu. Kami lebih suka menyalahkan keadaan, kami lebih suka menyalahkan orang lain. Bahkan terlebih-lebih kami lebih suka secara tidak langsung menyalahkan Tuhan. Di dalam kebaikan-Mu kami kurang bersyukur, kami kurang berterima kasih. Bahkan kadang-kadang Tuhan dalam kehidupan kami melawan perintah-perintah Tuhan. Kami tidak turut kepada perintah-Mu. Kami lebih suka apa yang kami inginkan, apa yang kami harapkan. Bahkan ketika kami berdoa kepadamu, Engkau tidak jawab atau Engkau belum jawab, kami kecewa. Oh Tuhan, tolonglah kami. Dengan penuh hina, dengan penuh cela, kami mengaku betapa banyaknya kekurangan dan kelemahan kami. Kami kurang mengasihi. Bahkan ketika kami melayani tidak sungguh-sungguh Tuhan. Bahkan ketika kami melayani hanya sebatas keinginan-keinginan kami. Bahkan ketika kami melayani, kami banyak kehilangan kasih. Kami kurang sabar. Kami kurang ramah. Kami kurang lemah lembut. Tuhan, berbelas kasihlah kepada kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang mau menerima dan mengampuni kami. Dan kami bersyukur karena pengampunan Tuhan berdasarkan pengorbanan-Mu di kayu salib itu tuntas. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri,
mari kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan banyak umat Tuhan di segala abad dan di segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberi kesegaran rohani buat kita. Firman Tuhan menguatkan iman kita. Bahkan firman Tuhan menolong kita untuk boleh melayaninya, untuk boleh mengiringinya lebih baik, dan lebih baik lagi. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan dengan pujian hidup bagi Yesus. Hidup bagimu, serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankanmu, dan ku mau setia turut kehendakmu, memikul salib ikut Tuhanku. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku, kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku, sepanjang umur hidupku, ku serahkan bagimu. Hidup bagi Yesus yang disalibkan demi kita. Hidup bagimu yang disalibkan, mendamaikanku dengan Allahku, dan ku bersyukur kau memanggilku, ku serahkan semua ikut Tuhanku. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku, kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku, sepanjang umur hidupku, ku serahkan bagimu. Hidup bagi Yesus karena Dia sudah berkorban bagi kita. Hidup bagimu semua milikku, segenap hati ku muliakanmu, ku rela tanggung segala derita, bukan diberi
Yesus Tuhanku. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan pertolongan Tuhan. Biarlah pagi hari ini Engkau kembali yang menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu yang betul-betul Tuhan berbicara kepada setiap kami, mencelikkan hati kami Tuhan, untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami Tuhan. Bentuklah kami, jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan. Sehingga ketika benih firman itu tertanam, benih itu boleh berakar, benih itu boleh bertumbuh, dan benih itu boleh berbuah melalui kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari satu hal yang penting yang mungkin terlalu sering kita dengar, yaitu panggilan melayani. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah realita di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bergereja kita, yaitu kita mendapati apa? Begitu sulit sekali orang mau terlibat di dalam pelayanan. Betul tidak Bapak Ibu? Begitu sulit orang mau terlibat di dalam pelayanan. Maka kita akan mendapatkan begitu banyak alasan orang tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Mungkin kita akan bisa mendapatkan, saya terlalu sibuk, ya. Atau juga kemudian seringkali saya juga mendengar orang berkata, saya ini enggak layak, saya ini masih begitu banyak dosanya. Kemudian kita kemudian juga bisa mendengar orang berkata, saya enggak mau melayani karena terlalu banyak kritik sana, kritik sini, jadi takut dikritik, jadi lebih baik saya tidak pelayanan. Atau ada orang yang berkata, saya enggak punya kemampuan apa-apa, saya enggak punya karunia, ya, saya enggak punya banyak karunia, dan sebagainya. Ini sebuah realita yang kemudian kita hadapi di dalam kehidupan bergereja kita. Sangat sedikit sekali orang yang mau terlibat di dalam pelayanan. Mungkin juga orang bisa berkata, oh pelayanan kan bukan cuma di gereja. Betul, di keluarga juga kita adalah melayani. Di dalam bekerja kita juga melayani Tuhan. Tetapi betulkah di dalam keluarga dan di dalam bekerja kita juga sesungguhnya melayani Tuhan? Saya khawatir ternyata juga kita enggak. Di dalam keluarga kita tidak melayani. Di dalam pekerjaan kita tidak juga menjadi satu kesaksian, menjadi satu pelayanan. Maka apa yang terjadi dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Mengapa begitu sulit untuk melayani Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang kemudian tidak disadari oleh anak-anak Tuhan, yaitu seringkali kemudian kita ini melihat pelayanan cuma sebagai sebuah doing, sebagai sebuah melakukan sesuatu, atau sebagai sebuah pekerjaan, ya. Kita seringkali melihat pelayanan seperti itu, dan kemudian kalau kita melihat pelayanan seperti itu, maka kita melihat semuanya adalah ukuran apa? Saya mampu, tidak mampu, saya bisa atau tidak bisa, saya layak atau tidak layak, dan sebagainya. Dan ini adalah sebuah konsep yang begitu keliru di dalam kita memahami tentang pelayanan. Maka kita harus memahami pelayanan itu selalu hadir, selalu muncul sebagai akibat dari kesadaran akan being kita, being atau keberadaan kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita tidak pernah sadar
being atau keberadaan kita di hadapan Tuhan, maka tidak pernah kita bisa melihat pelayanan itu di dalam konsep yang benar. Dan maka kita akan terjebak selalu, saya mau atau tidak mau melayani, saya layak atau tidak layak melayani. Maka Bapak Ibu, kita harus coba pagi hari ini, saya ingin kita melihat kembali bahwa pelayanan itu sebagai kesadaran kita akan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Keberadaan kita di hadapan Tuhan itu apa? Maka kita harus menyadari keberadaan kita adalah Allah itu sebagai pencipta, yang pertama ya, Allah itu sebagai pencipta dan kita itu adalah ciptaan. Dan ketika Allah itu menciptakan kita, Allah itu menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu artinya apa? Maka kita diciptakan seperti sebuah potret, ya, foto. Foto dari siapa? Foto dari Allah. Maka orang melihat kita itu melihat Allah. Atau kita ini digambarkan seperti sebuah cermin yang di situ kita memantulkan akan diri Allah, memantulkan atau merefleksikan akan kemuliaan Allah. Maka secara keberadaan, secara natur kita itu memang diciptakan untuk apa? Untuk menghadirkan Allah, untuk memancarkan Allah di dalam kehidupan kita. Itu adalah pelayanan. Sebagai ciptaan, kita melayani pencipta kita. Maka jelas sekali Alkitab berkata, Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nanti sebagai gambar rupa Allah, Allah berikan dua mandat atau dua panggilan pelayanan, yaitu membangun pernikahan yang baik. Yang kedua adalah bekerja, memancarkan kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan. Itu Tuhan panggil untuk melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita harus memahami siapa Allah dan siapa kita. Kalau tadi yang pertama adalah Allah sebagai pencipta, kita adalah ciptaan, maka di dalam Alkitab yang kedua adalah kemudian kita juga harus melihat Allah sebagai raja, Allah sebagai Tuhan, dan kita ini sebagai hamba. Hamba itu budak atau sebagai pelayan. Kita harus membaca ini. Seringkali kita itu membaca Alkitab itu kita cuma sepenggal-sepenggal. Kita itu harus memahami keberadaan kita. Kita ini sebagai budak, sebagai hamba, sebagai pelayan, dan Tuhan itu sebagai raja, sebagai Tuhan. Maka relasi kita dengan Allah adalah relasi yang sedemikian. Maka kita sebagai budak pada zaman itu, pada zaman Israel kuno, budak atau hamba, itu kalau Tuhan ngomong A, dia harus ikut A. Ya, jangan samakan dengan sekarang kita bisa protes-protes. Pada zaman itu tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu adalah ketaatan yang total. Seorang budak, seorang pelayan kepada raja atau kepada tuannya. Maka secara keberadaan kita ini adalah apa? Hamba. Kita ini adalah pelayan. Maka itulah yang dipahami oleh jemaat-jemaat di dalam perjanjian baru. Kita lihat 1 Korintus pasal 7 ayat 22. Sebab seorang hamba itu dikatakan doulos atau budak yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Ini konteksnya Paulus berbicara untuk para budak, tetapi juga ternyata itu juga berkaitan dengan kemudian kita yang orang merdeka. Demikian pula orang bebas. Ya, kita ini bukan budak. Yang dipanggil Kristus sekarang adalah apa? Hambanya atau budaknya Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memahami ini gak usah dipanggil-panggil untuk melayani. Engkau akan tahu hakikatmu, keberadaanmu di hadapan Tuhan. Engkau adalah seorang pelayan, engkau adalah seorang hamba. Enggak usah dipanggil melayani, engkau harus melayani. Jadi aneh sekali di dalam konsep orang Kristen, pelayanan ini sesuatu yang dipanggil-panggil. Maka Bapak Ibu, sebenarnya panggilan pelayanan itu adalah nanti adalah panggilan pelayanan secara khusus kebanyakan di dalam Alkitab. Tetapi secara umum kita itu enggak usah dipanggil-panggil sebagai seorang hamba. Ya kita ini harus melayani. Memang keberadaan kita di hadapan Tuhan itu adalah sebagai hamba, sebagai budak.
Nah, celakanya kita ini seringkali menganggap diri kita ini sebagai Tuhan, ya, bukan sebagai hambanya Tuhan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Allah itu sebagai Bapa dan kita ini sebagai anak, ya. Allah sebagai Bapa dan kita ini sebagai anak. Maka relasi kita ini unik. Tadi ada gambar, ada pencipta ciptaan, raja atau tuan dengan hamba atau budak atau pelayan. Maka di sisi yang lain, maka kita juga digambarkan sebagai relasi kita dengan Allah itu sebagai Bapa dan kita ini sebagai anak, ya. Nah, unik sekali gambaran Bapak dan anak. Maka anak itu bukan seenak-enaknya, begitu bukan ya. Maka gambaran konsep Bapak dengan anak adalah kemudian selalu Alkitab menggambarkan seorang anak itu seorang yang mau melayani bapaknya dengan penuh sukacita dan penuh kasih. Kalau tadi sebagai hamba, kita tidak boleh tanya-tanya. Tuhan ngomong A, kita harus A. Tapi sebagai anak, kita ini melayani papa kita, bapak kita, itu dengan hati yang penuh kasih. Itu yang ditekankan. Maka kalau kita ingat waktu kecil kita bawain papa kita itu teh manis atau bawain kue, itu kita bawain kan bukan kayak orang budak yang ketakutan, bukan kan ya. Tapi kita bawain dengan hati apa? Senang sekali kalau ngelihat papa kita itu senang. Walaupun realitanya juga kita bisa menemukan dalam dunia ini bapak-bapak yang kejam, bapak-bapak yang tidak mengasihi. Tetapi kita punya bapak yang di surga adalah Bapa yang sempurna dan Bapa yang penuh dengan kasih yang mengasihi kita. Maka relasi kita sebagai anak adalah sebagai apa? Sebagai anak yang mau dengan sukacita, dengan sukarela dan dengan kasih itu melayani bapaknya. Maka kalau kita lihat Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian. Ini doa Bapak kami ini begitu indah. Dan sayang sekali, jarang sekali dikutip. Karena orang zaman sekarang sibuk itu kalau mengutip doa selalu apa? Kebanyakan bicara doa Yabes, doa yang apa? Minta, nanti dikasih dan sebagainya. Tetapi tidak mau menyentuh bagian ini yang sangat penting. Dikatakan Bapak kami yang di surga. Bapak yang penuh kasih itu dan kita sebagai anak yang mengasihi. Maka dikatakan apa? Dikuduskanlah namamu. Apa Bapak gak kudus sampai perlu dikuduskan? Bukan. Ya, kata kudus itu artinya engkaulah yang paling penting dalam hidupku. Engkaulah yang paling utama dalam hidupku. Tidak ada yang lain. Ya. Datanglah kerajaanmu. Datang kerajaanmu. Allah sebagai raja datang. Jadilah raja. Jadilah kehendakmu. Ini penting sekali, relasi kita sebagai anak, kita rindu dengan kasih, mengerjakan kehendak Bapak kita. Efesus 5 ayat 2-1 dikatakan, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Indah sekali Paulus berbicara, jadilah penurut Allah, ya. Seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Maka kita ini dikatakan seperti anak-anak yang kekasih, anak-anak yang mengasihi bapaknya, anak-anak yang mengasihi, ya, yang penuh sukacita. Hidup mau menjadi penurut-penurut dari bapaknya, menjadi serupa dengan bapaknya. Ini hakikat kita. Ya, jangan salah Bapak Ibu, banyak dunia ini mengajarkan kita tentang keanaan kita itu dalam keanaan yang keliru. Aku anak raja, engkau anak raja, maka kalau engkau anak raja, aku anak raja. Kita hidup apa? Pasti kaya raya, makmur, lancar dan sebagainya. Itu yang kemudian kita sibuk dengan itu. Padahal konsep keanaan kita adalah kita hidup di dalam hidup yang mengasihi Bapa. Ya. Kita itu seringkali memahami keanaan di dalam dunia ini adalah
keanehan kita itu dalam konsep yang keliru. Kita ini seperti anak yang bungsu, yang selalu minta warisan. Papa kasih aku duit, kasih aku duit. Ya toh, bedanya apa dengan anak bungsu? Kita salah memahami tentang keanehan. Bicara tentang anak adalah kita dengan penuh kasih mau menjadi serupa dengan Bapak kita. Kita mau mengerjakan kehendak Bapak kita. Ini adalah hakikat atau being atau keberadaan kita di hadapan Allah. Maka nggak perlu anak itu kan disuruh papanya, ayo kini ambilin teh. Ya mungkin bisa begitu, tetapi kadang-kadang kita sebagai anak nggak usah disuruh, kadang kita mau apa? Mau memberikan yang terbaik. Yang keempat, keberadaan kita di hadapan Allah adalah keberadaan yang Allah itu sebagai sumber dan pemberi anugerah. Dan kita adalah orang-orang yang diberi anugerah. Ya. Bapak Ibu perhatikan, kita hidup, kita ada, nah ya, itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa tidur nyenyak, itu anugerah. Engkau bisa punya ranjang yang paling mahal di dunia. Ya saya tahu itu ada ranjang dari busa yang katanya kalau kita tidur itu zero gravitasi, itu dipakai di luar angkasa. Jadi itu kayaknya tulang kita tidak ada beban, nggak bikin sakit tulang-tulang punggung kita dan sebagainya. Harga untuk single bed itu 100 jutaan. Ya. Kalau double bed 200 jutaan. Maka Bapak Ibu, engkau bisa punya ranjang sedemikian itu kalau Tuhan tidak berikan tidur yang nyenyak, walaupun ranjang itu seenak apapun, engkau nggak bisa tidur. Ya, kita nggak bisa tidur. Itu anugerah hidup. Apalagi bicara keselamatan. Kalau tidur aja kita nggak bisa memberi kita tidur yang nyenyak, diri kita memampukan diri kita tidur nyenyak, pakai obat, bahkan orang bisa minum obat, tambah lama, bisa pertama kali tidur, kedua kali dosisnya nambah, nanti tambah lama, tambah dosis tambah, lama-lama dosisnya paling tinggi, nggak bisa tidur juga. Engkau tidak pernah bisa mengusahakan tidur yang nyenyak, itu aja kita nggak mampu, apalagi keselamatan. Banyak orang begitu sombong, saya bisa menyelamatkan dengan perbuatan baik. Orang tidur aja nggak bisa kok. Kita mengusahakan, apalagi keselamatan. Kita diselamatkan karena anugerah. Maka ketika kita menyadari anugerah itu, selalu respon kita adalah respon yang apa? Respon yang mau melayani. Bapak Ibu, kalau kita satu saat menghadapi mara bahaya, kita ini hampir mati dan kemudian ada orang selamatkan kita. Respon kita sama orang yang selamatkan kita apa? Respon kita apa? Aduh, terima kasih, ya. Terima kasih, kamsya, dan bukan cuma berhenti kamsya kan. Kamu mau apa, aku juga akan berikan. Karena engkau sudah selamatkan nyawaku. Betul enggak? Waktu kita memahami tentang anugerah, kita itu harusnya punya respon seperti itu, bukan? Bahkan Bapak Ibu, pelayanan itu sendiri pun adalah anugerah dari Tuhan. Kadang-kadang pernah gak kita kepikir Bapak Ibu, Tuhan itu bisa kerjakan sendiri gak semua? Bisa Tuhan kerjakan sendiri. Dan kalau Tuhan kerjakan sendiri, hasilnya sempurna gak? Hasilnya sempurna. Pasti sempurna. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan itu mau pakai kita yang tidak sempurna dan kita melayani Tuhan? Jujur, seringkali kita bikin banyak kekacauan enggak? Seringkali kita bikin banyak kekacauan di dalam pelayanan, betul enggak? Seringkali hasil pelayanan kita tidak sempurna, tapi kok mau Tuhan pakai kita yang enggak sempurna dan hasilnya enggak sempurna, dan Tuhan kok mau? Ya karena anugerah. Jadi melayani Tuhan itu sendiri pun sebagai sebuah anugerah. Jangan berpikir engkau mau dan tidak mau. Waktu engkau menyadari, waktu kita menyadari bahwa itu keberadaan kita karena anugerah Tuhan, maka sikap yang muncul adalah hati yang mau dan rindu untuk melayani Tuhan. Roma 12 ayat 1 jelas sekali. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi kemurahan, karena anugerah,
Ya, karena kemurahan Allah, karena anugerah Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat pelayanan yang sejati itu selalu muncul dari hati yang menyadari akan keberadaan kita, being kita di hadapan Allah. Ya. Maka karena kita menyadari keberadaan Allah, keberadaan diri kita di hadapan Allah, maka ketika engkau sadar itu, maka otomatis engkau mau mengerjakan pelayanan. Tetapi jangan dibalik ya Bapak Ibu. Banyak orang mengerjakan pelayanan untuk apa? Supaya mendapatkan identitas diri, mendapatkan being itu. Tidak boleh dibalik. Waktu kita melayani, melakukan segala sesuatu untuk identitas diri kita, maka hasilnya akan berbeda. Perbedaan itu luar biasa. Waktu kita melayani Tuhan dengan kesadaran akan keberadaan kita, yaitu bagi Allah itu pencipta, kita ciptaan, Allah itu Tuhan dan kita adalah hamba, Allah itu adalah Bapa dan kita adalah anak, Allah itu adalah sumber dan pemberi anugerah dan kita orang yang diberi anugerah. Maka ketika kita menyadari being itu, maka itu akan melahirkan sikap hati yang bagaimana? Kalau engkau tahu sebagai seorang hamba, engkau akan apa? Menjadi orang yang melayani. Engkau menyadari sebagai orang yang apa? Menerima anugerah. Engkau mempunyai hati yang memuliakan Tuhan. Waktu engkau menyadari dirimu, diri kita sebagai apa? Sebagai anak. Maka itu muncul hati yang mengasihi. Ya. Ada sikap hati yang memuliakan Tuhan, yang melayani, rendah hati, mengasihi dan apa? Sebagai hamba kita saling bekerja sama satu dengan yang lain. Karena bukan lagi aku ini siapa di hadapan Tuhan. Maka kesadaran itu membuat kita tidak mudah untuk berantem satu dengan yang lain. Makanya hati yang muncul ada hati yang mau bergandengan tangan. Saya hamba, kamu hamba, semuanya adalah hamba. Tidak ada yang jadi bos. Nah seringkali yang di gereja terjadi apa? Aku yang bosnya, kamu yang hambanya, kamu pegawai, aku adalah yang majikan. Dan seringkali yang terjadi seperti itu, saudara. Tetapi hati yang menyadari keberadaan, being kita di hadapan Allah itu tidak memunculkan sikap yang seperti itu. Sikap yang indah, yang justru yang keluar dari kesadaran itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya pernah mendengarkan cerita dari seorang pengusaha yang cukup besar. Pengusaha ini menceritakan tentang satu jemaat di Korea, di gereja di Korea. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang ada seorang jemaat yang di gereja Korea ini seorang pengusaha yang juga besar, yang seringkali kemudian pergi ke luar negeri untuk apa? Untuk melakukan tanda tangan bisnis dan melakukan bisnis di luar negeri dan sebagainya. Nah, unik sekali gereja-gereja di Korea itu nggak peduli engkau mau jadi bos setinggi apapun, kadang-kadang dikasih tugas pelayanan bukan sebagai asyir. Tugas pelayanan sebagai apa? Ada yang jadi tukang parkir. Tugas pelayanannya apa? Cuci WC. Cuci toilet. Dan si pengusaha Korea ini, pengusaha yang besar, dia dapat tugas satu hari, di hari tertentu dia diberikan tugas untuk cuci toiletnya gereja. Ya, saya nggak tahu apakah kita bersedia nggak dijadwalkan seperti itu, Bapak Ibu. Dia dapat tugas cuci toilet gereja. Tetapi kebetulan hari itu dia hari sebelumnya dia itu ada perjalanan bisnis ke luar negeri. Secara pemahaman manusia, apa yang akan dilakukan? Dia akan minta tolong orang lain, gantiin aku ya. Tapi enggak loh. Pengusaha ini kemudian apa? Dia pergi ke luar negeri hari sebelumnya, kemudian bikin deal bisnis, kemudian tanda tangan. Setelah bikin, dan itu belum selesai deal bisnisnya, kemudian dia terbang balik ke Korea, ya, ke gerejanya, cuci WC, ya,
cuci WC-nya, bersihin tugas, lakukan tugasnya. Selesai cuci toilet, cuci WC, dia kemudian terbang balik ke luar negeri untuk bikin deal bisnis lagi. Saya belajar satu hal dari cerita itu. Ini orang hatinya hati yang bagaimana? Karena dia sadar siapa dia di hadapan Tuhan. Dia punya hati yang begitu rendah hati, begitu humble. Betul nggak Bapak Ibu? Coba kalau kita diberi tugas seperti itu, kira-kira kita mau balik enggak? Tapi itu pengusaha itu yang anak Tuhan, dia rela dari luar negeri balik untuk apa? Cuci toilet. Kadang-kadang saya malu juga dengan diri saya bisa begitu enggak ya? Belum tentu saya bisa begitu loh. Karena saya seringkali merasa diri saya kayak bos. Itu realita. Ya. Bapak Ibu, ketika kita melihat keberadaan kita di hadapan Allah, itu indah sekali yang muncul. Gak perlu dipanggil-panggil. Ya. Maka yang ada, yang muncul itu adalah hati yang melayani. Hati yang kemudian gak usah disuruh-suruh, itu langsung memberi respon. Maka kalau kita baca Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8, indah sekali. Yesaya dikatakan di situ melihat kekudusan dan kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat sekali. Dia gemetar. Dan dia sadar bahwa dia adalah orang yang begitu berdosa di hadapan Allah. Tetapi kemudian juga dia disadarkan ketika malaikat mengambil bara di atas mezbah di bait Allah itu dengan capit, dan kemudian bara itu diletakkan di lidahnya sebagai satu simbol, yaitu apa? Dosamu sudah diampuni, dosamu sudah dikuduskan oleh Tuhan. Maka indah sekali ketika Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka Yesaya nggak ngomong gini, Tuhan itu loh orang hebat itu loh, Tuhan suruh dia itu Tuhan, itu pintar sekali orang, lebih hebat dan sebagainya. Enggak. Yesaya langsung ngomong apa? Ini aku, utuslah aku Tuhan. Kesadaran Yesaya akan keberadaan dirinya, being dia di hadapan Tuhan, itu melahirkan hati yang sungguh mau melayani Tuhan. Tetapi kalau engkau melayani, melakukan sesuatu, doing untuk identitas dirimu, untuk keberadaan dirimu. Jadi jangan dibalik ya, bahaya sekali kalau dibalik. Kita ini menyadari keberadaan kita, maka itu menghasilkan sikap yang melayani. Tetapi kalau engkau melayani untuk keberadaan dirimu, untuk identitas dirimu, maka itu akan melahirkan apa, saudara? Pelayanan kita selalu berpusat sama diri. Untuk apa? Untuk aku, untuk gengsiku. Untuk aku dipuji. Untuk aku ini menjadi terkenal, untuk aku ini diterima, untuk aku ini punya kekuasaan. Itu selalu akan. Untuk apa? Waktu engkau melihat pelayanan itu sebagai keberadaan, sebagai identitas, maka Bapak Ibu, itu semuanya akan berpusat kepada diri. Ya, karena engkau mencari-cari, padahal engkau sudah punya identitas, sudah punya keberadaan yang jelas, tapi engkau mencari keberadaan identitas yang lain yang kemudian itu akan membawa semuanya berpusat kepada diri. Engkau akan terjebak, engkau karena melihat identitas, maka engkau akan melihat pelayanan itu berhasil atau tidak berhasil, layak atau tidak layak, mau atau tidak mau, sibuk atau tidak sibuk. Jadi kalau engkau merasa aku nggak bisa apa-apa, engkau kemudian merasa identitasmu nggak bisa apa-apa, maka engkau yang lihat adalah apa? Jangan aku nggak bisa, aku nggak layak dan sebagainya. Dan yang paling berbahaya, waktu kita melakukan pelayanan untuk identitas, untuk keberadaan diri kita, maka kita akan masuk, saya pernah khotbahkan, yaitu apa? Kepada penyembahan berhala. Jangan berpikir kita melayani Tuhan, kita kadang melayani Tuhan. Betul, belum tentu kita melayani Tuhan. Kita bisa pakai bahasa yang begitu rohani. Aku melayani Tuhan. Tetapi belum tentu engkau melayani Tuhan. Belum tentu saya melayani Tuhan. Mungkin kita sedang melakukan penyembahan berhala.
Coba perhatikan, kita itu bisa punya berhala kekuasaan. Maka melayani untuk apa? Prestasi. Makanya tidak heran tuh antar bidang, antar komisi di dalam gereja, saya tidak ngomong gereja ini, dalam realita pelayanan, itu bisa saling bersaing satu dengan yang lain. Menunjukkan saya lebih hebat, saya ingin lebih berprestasi dari komisi lain atau bidang lain. Saya lebih unggul, saya ingin lebih unggul dari orang lain. Maka kita jadi seperti apa? Kita akan menjadi orang yang sombong. Orang yang selalu bersaing di dalam pelayanan. Ya. Kalau orang lain bisa bikin itu, kenapa aku nggak bisa bikin? Dan celakanya kan gereja juga hidupnya kita bergerejaan dengan gereja lain juga begitu kan. Kita cuma bersaing, gereja itu bikin itu, kita harus bisa bikin. Kalau kita bikin lebih dulu, kita begitu bangga, gereja lain belum bikin, aku sudah bikin. Bukan seperti itu, kalau kita mengerjakan itu berbahaya. Maka engkau cuma melihat pelayanan cuma sebagai kekuasaan dan kita sedang menyembah berhala kekuasaan. Dan celaka lagi kita kemudian melayani seperti bos. Kita akan menjadi bos di dalam gereja. Ya. Kadang-kadang mengerikan di dalam gereja itu. Kadang-kadang kalau udah bersaing satu dengan yang lain. Saya pernah lihat sendiri, saya pernah dengar, ya. Kadang-kadang serem Bapak Ibu. Ya. Serem sekali. Bisa saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Bahkan ada orang-orang kalau datang rapat majelis itu ada orang yang bisa bawa pistol taruh di meja. Mau apa? Ya. Sering saya dengar juga kalau rapat itu gelas bisa melayang. Jadi entah ada UFO-nya gitu loh, bisa gelas itu bisa terbang sendiri dan sebagainya, ya. Bisa terjadi gempa bumi karena mejanya itu bergetar semua, saling gebrak satu dengan yang lain. Melayani untuk identitas diri, keberadaan diri, maka kita jatuh di dalam penyembahan berhala. Kita bisa jatuh dalam berhala apa? Penerimaan. Saya melayani apa? Supaya saya diterima, saya diakuin. Jadi kalau semakin saya banyak melayani, orang lihat, wah ini ini orang ini orang baik. Kita senang sekali dipuji, kita senang sekali diakui, kita senang sekali diterima. Tapi celakanya kita tidak sedang melayani Tuhan, kita sedang menyembah berhala. Berhala kenyamanan, kita bisa melayani Tuhan untuk menyembah berhala kenyamanan. Kalau berhala kenyamanan itu paling tidak mau diutik-utik kenyamanannya, ya. Ya sering kali saya dengar orang saya sibuk, maka enggan untuk melayani. Kenapa? Jangan ganggu saya, jangan ganggu saya. Kita tidak mau diganggu. Ataupun kalau mau terlibat pelayanan, jangan ganggu saya dalam pengertian apa? Jangan sentuh-sentuh, jangan utik-utik pelayanan saya, jangan urusin. Maka kita memegang, menjaga supaya engkau jangan sentuh-sentuh. Kita melayani tidak mau bergandengan tangan. Kenapa? Enggak, pokoknya jangan ganggu-ganggu. Atau kita bisa melayani karena berhala kontrol Bapak Ibu. Ya, berhala kontrol apa? Melayani ada kepastian, aku ada jabatan jelas. Makanya kadang-kadang ya kita itu, saya menemukan orang-orang bisa marah karena cuma namanya nggak tercantum, kelupaan, bisa tersinggung. Jabatan. Kita sedang melayani apa? Berhala kontrol. Kalau dengan jabatan kamu, aku punya otoritas, aku punya kuasa dengan jabatanku. Kita bisa melayani kontrol karena apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Karena uang. Ya mungkin engkau tidak ambil uang persembahan, engkau tidak korupsi. Enggak, tapi kita bisa karena berhala uang. Karena apa? Maka engkau punya pikiran kalau kontrol apa? Kalau saya melayani, nanti saya diberkati Tuhan. Padahal engkau sudah diberkati dulu. Tapi betul enggak Bapak Ibu? Dan seringkali kita menakut-nakuti orang supaya terlibat pelayanan. Nanti kalau enggak pelayanan, usahamu enggak diberkati Tuhan loh. Kamu pelayanan, nanti usahamu akan diberkati Tuhan. Loh, kita bukan sedang melayani Tuhan, kita sedang menyembah berhala.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau salah. Kenapa banyak orang nggak mau melayani Tuhan? Karena memikirkan bahwa pelayanan Tuhan ini sebagai doing, pekerjaan untuk identitas diri saya, untuk keberadaan saya. Bukan keberadaan saya di hadapan Tuhan. Itulah yang melahirkan satu hati yang melayani Tuhan. Maka pada pagi hari ini saya ingin kita coba bertanya kepada diri sendiri, termasuk saya terus menerus saya bergumul, betul nggak Tuhan, saya sedang melayani Engkau? Atau saya sebenarnya sedang melayani diriku sendiri? Selama ini kita lihat pelayanan sebagai apa Bapak Ibu? Apakah sebagai being keberadaan kita di hadapan Allah? Atau pelayanan cuma sebagai doing? Yang itu kemudian bahkan pencarian kita akan identitas diri kita, pencarian akan keberadaan diri kita. Maka pada hari ini saya begitu rindu engkau melihat dari sudut yang benar tentang arti melayani Tuhan. Kalau engkau tahu itu, tidak perlu dipanggil-panggil, engkau pasti mau melayani Tuhan, tapi dengan sikap hati yang benar. Tapi engkau bisa melayani Tuhan dengan motivasi yang keliru juga. Maka itu kemudian betul-betul kita harus hati-hati. Secara luar orang nggak lihat, secara luar orang melihat kita itu melayani Tuhan. Tapi Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Tuhan itu mau melihat hati kita. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya waktu bikin renungan untuk rekaman renungan pagi begitu kan. Waktu itu dapat Ananias dan Safira. Bapak Ibu, orang itu kita bisa permukaan itu orang lihat apa? Ini Ananias Safira memberi persembahan. Wah, orang yang itu kan? Tapi Tuhan itu melihat ke dalam hatinya. Ananias Safira beri persembahan, dia jual tanahnya. Untuk apa? Supaya populer. Dan celakanya dia sebenarnya tidak rela kasih persembahan. Maka sebagian persembahan disimpan, sebagian lagi dipersembahkan. Tapi ngomongnya apa? Ini hasil seluruh penjualan tanahku. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Maka pertanyaannya ada hari ini, pagi ini, kita sedang melayani Tuhan atau sedang melayani diri sendiri? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami harus mengakui Tuhan dengan malu. Kami begitu manis berkata kami melayani Tuhan. Seakan-akan begitu rohani. Dan kami bisa begitu rajin melayani Engkau Tuhan. Tapi sebenarnya kami sedang tidak melayani Engkau. Kami sedang melayani diri kami sendiri. Tapi biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu mencelikkan kami kembali. Tentang keberadaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Siapa kami di hadapan-Mu itu? Di dalam kesadaran itulah Tuhan, kami boleh mempunyai hati yang melayani, hati yang mengasihi, hati yang rendah hati, hati Tuhan yang mau bergandengan tangan satu dengan yang lain. Tuhan, tolong kami. Kami harus mengakui seringkali kami bukan sedang melayani Engkau. Kami sedang melayani diri kami. Kami melihat pelayanan untuk prestasi-prestasi kami. Kami melihat pelayanan untuk penerimaan kami Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tarik kami kembali Tuhan, tarik kami kembali. Pagi hari ini kami boleh dimurnikan di dalam hati kami melayani Engkau. Ini kami Tuhan, bentuklah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama. Minggu depan kita kebaktian seperti ini ya, secara onsite maupun secara online. Dan Bapak Ibu yang hadir secara onsite diminta untuk mendaftarkan diri. Rabu kita ada kebaktian doa pukul 19.30 melalui channel YouTube GKY Makassar. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada serah terima dari majelis
periode 2018-2021 ya, diserahkan kepada majelis periode 2021-2024 dan juga sekaligus nanti dilanjutkan dengan rapat pleno pukul 1 siang. Jadi mengundang majelis periode yang sebelumnya dengan periode yang baru untuk bersama-sama menghadiri akan rapat pleno nanti. Nah, kita akan menyaksikan serah terima dari Ibu Carol ya. Nanti diserahkan kepada Ibu Nancy, saya persilakan. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan majelis yang periode 2018-2021 ada yang sebagian bukan turun ya, beristirahat itu lebih tepat ya. Jadi walaupun tidak menjabat ya, tapi kami sangat merindukan untuk tetap terlibat di dalam pelayanan karena pelayanan bukan jabatan ya. Tapi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk jerih lelah, untuk kerja keras dan tidak mudah menjadi majelis Bapak Ibu ya. Engkau tahu itu kadang-kadang bukan pujian yang diterima, kan seringkali lebih banyak kritikan yang diterima daripada pujian. Dan karena itu saya mendorong jemaat belajar bukan mengkritik, tapi belajar memberi dorongan, memuji untuk boleh kita mengapresiasi akan majelis-majelis yang sudah berjerih lelah. Mereka banyak korbankan waktu mereka, bukan korbankan waktu, tenaga mereka, bahkan uang mereka pun mereka juga harus berkorban. Ya, karena itu mari kita berikan tepuk tangan untuk kemajelisan yang kita mengucapkan terima kasih, kita memberi apresiasi untuk jerih lelah yang sudah mereka lakukan bagi kita sekalian. Hari ini kita akan juga nanti di dalam kebaktian umum yang ketiga di Redeemer Service akan diadakan baptisan dan CD. Dan juga di dalam pagi hari ini di dalam KU1 kita akan menerima atestasi masuk, kita mengucap syukur. Ada dari Gereja Protestan Maluku, Jemaat Lexula, yaitu Kevin Telesi dan Vira Seftia Dewi Tanzania. Minggu depan 13 Juni kita juga akan mulai kebaktian umum yang keempat pukul 6 sore ya Bapak Ibu. Ini kita bersyukur Tuhan terus pimpin ya. Kita sudah mulai membuka kebaktian-kebaktian satu demi satu secara onset dan doakan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Untuk berita pernikahan 23 Juni pukul 11 akan diadakan pernikahan antara Saudara Hendra Kudus dan Saudari Fani Lawrence. Dari Pasutri akan mengadakan kelas katekisasi pranika itu pada hari Minggu 13 Juni pukul 1 siang. Jadi bagi para pemuda-pemudi yang akan menikah, walaupun nanti menikahnya 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, ikut kelas katekisasi pranikah. Katekisasi ini bukan sekedar prasyarat, tetapi sebenarnya untuk memperlengkapi relasi kalian bisa dipersiapkan di dalam memasuki pernikahan dengan baik. Jadi jangan mepet-mepet baru nanti daftar ya. Karena itu mengundang untuk kalian para muda-mudi untuk bisa mendaftarkan diri yang sudah pacaran cukup lama, nanti beberapa 1-2 tahun lagi ataupun setengah tahun lagi akan menikah, cepat-cepatan ikut daftar ya. Kemudian dari sekolah minggu ada sekolah Injil liburan yang akan diadakan 28 sampai 30 Juni. Pendaftaran sudah dibuka nanti tanggal 10-20 Juni. Untuk early bird biayanya 50.000, untuk normal price, jadi kalau udah lewat early bird itu biayanya 75.000. Para orang tua dorong anak-anak ikut yuk ya sekolah Injil liburan. Nah, dari GKY Palopo minggu depan GKY Palopo akan mengadakan HUT yang ke-26 Bapak Ibu ya, akan ada HUT yang ke-26. Nah, untuk jemaat Palopo ini acara akan diadakan untuk intern jemaat ya, karena kapasitas ruangan itu 120 orang. Jadi jangan bawa nanti sanak famili yang dari luar kota dan sebagainya karena nggak cukup nanti, karena ada keterbatasan. Jadi mohon jemaat GKY Palopo dapat memahami. Dan Bapak Ibu nanti sore pukul 6 itu akan diteguhkan rekan-rekan majelis yang baru pukul 6 ya di tempat ini, tetapi nanti mengikuti dari Mangga Besar ya, mengikuti dari Mangga Besar.
Minggu depan nama-nama dari majelis akan dicantumkan di dalam Iwarta. Mohon maaf untuk minggu ini tidak dicantumkan karena nama-nama ini baru diterima dari sinode hari Sabtu sore. Jadi kita belum sempat. Jadi nanti itu akan dicantumkan minggu depan. Tapi kami sangat memohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk rekan-rekan majelis yang baru. Demikian warta kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah mendengarkan firman-Nya yang dijabarkan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita nyatakan tekad kita dengan sikap hati yang benar, dengan pandangan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ada di gereja boleh memberikan persembahan di bagian belakang. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini tidak di gereja, Bapak Ibu boleh men-scan barcode yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita naikkan pujian dan tekad kita, beri terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi, Dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut, tak perlu yang tahu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski engkau mampu, tak berarti. Melayanilah Dia sekuat. Tak ingin dipuji, tak tergoyah. Tak ingin dipuji, tak tergoyah. Memperkenankannya, Dia senanglah. Kerja dengan sungguh, tak mengeluh. Semua ditempuh sebaikmu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski engkau mampu, tak berarti. Melayanilah Dia sekuatmu. Mari kita nyanyikan lagu yang ketiga dengan bangkit berdiri dan kita bertepuk tangan. Merayakan anugerah Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk melayaninya. Hari kan berlalu, mari kita bekerja. Hari kan berlalu dengan pesat. Bekerjalah cepat, Dia akan puji. Tak kala Ia datang, damai senang. Ada pahala sedang
sekuatmu. Melayanilah Dia sekuatmu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau kasih-Mu dan kemurahan-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebagai ucapan syukur kami di pagi hari ini, kami telah memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menguduskan persembahan ini untuk dipakai memperluas kerajaan-Mu melalui gereja ini. Tuhan, kami juga rindu untuk memberikan hidup kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melayani Engkau dengan menyadari keberadaan kami di hadapan Allah. Sehingga kami boleh melayani dengan hati yang penuh kasih, hati yang sungguh-sungguh. Sehingga itu bisa menyenangkan dan memuaskan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Oh, selamat sumber Yesaya pasal 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa. Anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, persekutuan, kekuatan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada. Engkau boleh melayani Tuhan, engkau boleh memuliakan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh, kebaktian kita selesai. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur bersama kepada Tuhan karena kurang lebih selama sebulan GKI Makassar telah membuka ibadah secara onsite di KU1 dan Redeemer. Dan sekarang kita patut bersyukur kepada Tuhan karena GKI Makassar akan membuka KU4 di sore hari pada pukul 6 sore. Adapun beberapa persyaratan yang perlu diketahui oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam mengikuti ibadah secara onsite adalah sebagai berikut. Yang pertama, silakan mendaftar melalui link atau tautan di bawah ini. Yang kedua, tidak dalam keadaan demam, batuk, dan flu. Yang ketiga, suhu tubuh yang diizinkan masuk ke GKI adalah maksimal 37,3 derajat Celcius. Yang keempat, usia tidak melebihi 60 tahun ke atas. Yang kelima, selama mengikuti ibadah wajib memakai masker. Yang keenam, ketika hendak pergi ke gereja dari rumah tidak mampir ke lokasi lainnya. Dan yang ketujuh, pendaftaran ditutup jika sudah memenuhi kapasitas ruang ibadah
yaitu 145 tempat duduk. Demikian beberapa persyaratan yang perlu diketahui bersama. Kami menunggu kehadiran Bapak, Ibu, Saudara di ibadah KU4. Tuhan Yesus memberkati. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame, yes you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart.